28 Februari 2026, Amerika dan Israel menyerang Iran. Hal ini kemudian mengejutkan dunia. Apalagi salah satu pemimpin tertinggi Republik Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan tersebut. Apa yang menjadi latar belakang serangan tersebut? Akan kita bahas di Orang Dalam. Oke, dan ini bagaimana awalnya konflik yang terjadi di Iran sampai kemudian Amerika bergabung dengan Israel menyerang negara tersebut. Kalau kita ceritain awal mula konfliknya itu lumayan panjang ya Pak, karena bahkan bisa satu episode podcast kita ini gitu. Tapi kalau misalnya dibahas sedikit ya, Iran sama AS tuh emang udah lama nggak akur. Jadi permusuhan dua negara ini tuh bermula tuh tahun 1953, ketika Badan Intelijen AS CIA itu membantu menggulingkan Perdana Menteri Iran Muhammad Mossadegh. Kudeta tersebut akhirnya mengembalikan kekuasaannya ke Syah Muhammad Reza Pahlavi yang ternyata dia tuh pro Barat. Tapi sosok Syah ini dia tuh nggak terlalu populer juga di negara sendiri gitu, di Iran. Nah, karena dukungan AS ke Syah ini, akhirnya itu pemicu utama dari adanya revolusi Iran pada 1979. Akhirnya Iran berubah jadi Republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei ini. Di bawah kepemimpinan Khamenei ini, dia tuh secara terbuka menentang dominasi AS di wilayahnya, di negaranya, termasuk di Timur Tengah gitu lah ya. Kemudian kalau mengacu serangan baru-baru ini ya, serangan yang terjadi pada 28 Februari 2026 kemarin tuh, itu tuh berkaitan dengan runtuhnya negosiasi nuklir di Jenewa. Jadi Iran sama AS tuh udah sempat negosiasi nuklir, itu tuh udah lumayan alot ya negosiasinya, tapi tidak menemukan titik tengahnya, titik temunya nggak ada. Akhirnya kemarin 26 Februari itu mediator internasional dia tuh melaporkan masih adanya ruang kompromi sebenarnya. Cuman Donald Trump ini mengajukan syarat terbaru. Jadi ada beberapa syarat yang Donald Trump minta dari Iran, yaitu ada pembongkaran permanen fasilitas nuklir mereka di Fordo dan Natanz, kemudian penghentian total program rudal balistik, serta penghentian dukungan Iran terhadap Hizbullah dan Hamas. Nah, tak heran tuh Iran di dalam hal ini tuh ngelihat syaratnya AS tuh nggak masuk akal gitu. Dan mereka merasa kalau misalnya syaratnya AS ini tuh masuk dalam pelanggaran terhadap kedaulatan nasional mereka. Tapi AS ngelihat penolakan Iran ini sebagai sinyal kalau misalnya Iran itu mau memperpanjang atau mau memperkuat kapasitas militernya. Akhirnya karena negosiasi semuanya gagal, nggak nemuin titik tengah, barulah Donald Trump ngumumin serangan militer bareng dengan Israel. Nuklir itu jadi salah satu alasan Amerika bersama Israel itu menyerang Iran. Ya. Setelah adanya penyerangan ini, kemudian terbukti nggak sih bahwa Iran itu ya terdapat nuklir lah di sana, seperti kecurigaan Amerika dan Israel? Jadi sebenarnya menurut laporan EIA itu Pak, mereka tuh nggak menemukan adanya Iran itu memperkaya nuklir. Ya, karena emang mereka juga EIA ini juga nggak dikasih akses atau nggak dikasih tahu data-data soal fasilitas itu. Terus Iran tuh lumayan tertutup juga. Jadi ya mentoknya mereka bilang mereka nggak menemukan adanya Iran membangun nuklir tersebut gitu. Dengan adanya serangan tersebut, sejauh mana sih kemudian konflik ini melibatkan negara-negara lain, terutama yang ada di sekitaran Teluk atau Timur Tengah?
ini kalau menurut pendapat saya ya Pak, konflik ini tuh sebenarnya kalau bisa dikatakan konflik jaringan aliansi sebenarnya. Karena pihak yang cenderung mendukung AS itu tentu Israel ya dalam hal ini. Kemudian ada negara teluk seperti Arab Saudi, terus ada Uni Emirat Arab juga, itu tuh mendukung Donald Trump. Makanya kita bisa lihat itu konfliknya itu cukup meluas gitu. Bahkan Arab Saudi juga mendapat kiriman misil kan. Beberapa wilayahnya cukup kena bom gitu. Nah kalau dari sisi Iran, sebenarnya mereka punya sekutu. Itu tuh ada Rusia dan Cina. Cuman sayangnya hubungan mereka tuh cuman sekedar kawan deket aja, bukan teman sejati kayak AS sama Israel yang kayak istilahnya kalau lu nyemplung gue ikut nyemplung gitu. Nah kalau Rusia sama Cina ini enggak, mereka tuh masih ngerem-ngerem, nahan-nahan gitu. Ya? Nah ya, sebenarnya Cina sama Rusia itu udah lumayan gamblang gitu untuk menyerukan, untuk mengecam serangannya Donald Trump. Cuman ya itu nggak ada dukungan militer apapun. Mereka cuman mengecam serangannya AS sama Israel gitu. Nah kemudian kenapa Rusia dan Cina ini terkesan diam? Karena ini tuh menurut Gabriel Wildau ya, direktur pelaksana yang mengkhususkan diri dalam bidang Cina di firma penasihat Teneo. Dia tuh bilang kalau misalnya Cina sama Rusia itu mereka tuh punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Cina itu punya masalahnya, mereka lagi memikirkan bagaimana cara mengambil alih Taiwan. Sementara Rusia lagi sibuk dengan perangnya di Ukraina. Jadi ya mereka nggak mau terlalu ikut campur lah dengan urusan Iran sama AS Israel ini. Masing-masing udah punya PR lah ya. Iya. Nah, masih terkait dengan perang Iran ini, kemudian posisi negara-negara Eropa dan PBB ini seperti apa sih? Kalau negara Eropa sendiri Uni Eropa, mereka kan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan gitulah ya. Terus dan sangat berbasis dengan aturan internasional gitu. Tapi dalam konferensi pers 2 Maret lalu, itu juru bicara Uni Eropa, mereka tuh banyak menghindari pertanyaan seputar pandangan mereka terkait konflik ini. Padahal pejabat Uni Eropa itu selalu kritis banget soal terhadap rezim Iran ini, terhadap kepemimpinannya Ayatollah Ali Khamenei ini. Nah mereka juga bahkan memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Iran karena dinilai banyak melanggar HAM lah. Terus mengeluarkan kecaman tajam juga untuk serangan balasan Iran terhadap negara-negara teluk yang lain gitu. Nah menariknya Uni Eropa kan ada beberapa negara ya. Ada negara yang berbeda pandangan, yaitu Jerman sama Spanyol. Nah, kanselir Jerman ini, Friedrich Merz ini, mereka tuh terkesan berhati-hati lah dalam menyampaikan pandangan mereka gitu. Bahkan si Friedrich ini nggak mengkritik serangan AS ke Iran. Dan dia bilang itu kayak katanya tuh ini tuh bukan waktu yang tepat untuk memberikan ceramah terhadap sekutunya dia gitu. Nah kalau dari sisi Spanyol ini, Perdana Menterinya sendiri tuh Pedro Sanchez, dia justru lebih belak-belakan. Mereka tuh justru lebih mengecam tindakan AS ini gitu. Istilahnya ngomelin lah, kata Pedro sendiri. Mereka tuh menolak tindakan militer sepihaknya AS dan Israel itu. Karena ini tuh merupakan bentuk eskalasi dan membuat tatanan internasional itu semakin gak pasti atau lebih banyak musuhnya jadinya. Nah, sementara kalau perannya PBB sendiri, itu juga dipertanyakan sebenarnya. Karena mereka sepertinya gak ada aksi sama sekali gitu. Kayak terkesan melempem terhadap AS. Bahkan bisa dibilang, mungkin karena AS ini cukup berpengaruh juga ya di PBB ini. Bahkan besar kemungkinan kalau misalnya di PBB, AS tuh bakal memveto setiap resolusi PBB soal Iran intinya gitu. Jadi mereka sebenarnya PBB agak sulit juga sih, gitu Pak. Oke, perang Amerika Israel ke Iran ini kan, atau serangan Amerika dan Israel ke Iran pasti berdampak pada geopolitik di Timur Tengah. Sejauh ini perkembangan yang terjadi seperti apa, Chef? Oke Mas, jadi sebenarnya dampak dari serangan AS bersama Zionis Israel ke Iran ini sebenarnya lebih kepada kepanikan dari pasar sendiri melihat situasi Timur Tengah yang saat ini sebenarnya adalah
penyetok minyak dunia sebenarnya. Apalagi sekarang si Selat Hormuz pun ditutup kan, ya? ditutup, dan di situ sebenarnya lebih dari 14 juta barel minyak per hari melintasi selat itu. Jadi lebih kepada ketakutan antar negara di dunia ini tidak mendapatkan pasokan minyak. Nah itu sebenarnya di situ. Ini juga pengaruhnya mungkin ke Indonesia ya. Ya, Bahkan pemerintah itu dengan santainya mengatakan bahwa stok minyak kita itu aman untuk 20 hari ke depan. Nah ini bisa dibayangkan kalau misalkan konflik ini terus berkepanjangan, dampak yang akan dirasakan langsung oleh negara Indonesia atau masyarakat itu seperti apa sih? Benar Pak, jadi stok minyak kita itu emang tinggal 25 hari. Terakhir kan Bahlil bilang di istana itu 20 hari, tapi pas konferensi pers kemarin itu 25 hari. Oke. Nah, ini tuh berdasarkan pemaparannya Pak Bahlil ya. Stok kita ini 25 hari itu berdasarkan standar nasional kita itu 21 hari Pak. Jadi terbilang aman. Nah, kemudian karena Selat Hormuz ini ditutup ya Pak. Kemudian impor BBM kita itu otomatis kan bakal terhambat karena kan nggak bisa lewat dan nggak bisa sampai gitu. Kemudian kita kan impor dari Middle East itu 20-25%. Selebihnya kita bisa ambil dari negara yang bukan dari Timur Tengah, dari Afrika, Angola, Brazil, sama Amerika. Nah, untuk mengakali cadangan kita, jadi setelah 25 hari itu nggak serta-merta kita nggak restock gitu. Kita bakalan restock tapi tidak dari Timur Tengah. Dari negara yang bukan Timur Tengah, dari Amerika, Bahlil sendiri bilang. Artinya ada supply lain selain dari Timur Tengah ya? Iya, jadi masyarakat sebenarnya sih ya wajar takut gitu lah ya. Tapi ya tenang aja, kita bakal restock sebenarnya. Ya, mungkin statement dari Menteri SDM sendiri ya, yang menyatakan bahwa stoknya cuma cukup untuk 20 hari ke depan, tapi tidak mungkin menyebutkan secara eksplisit atau detail, kita sebenarnya punya cadangan lain. Tidak hanya dari Timur Tengah. Ada cadangan impor lain dari kawasan yang berbeda. Betul. Mungkin itu yang kemudian masyarakat menjadi khawatir sebenarnya. Dan kenapa 25 hari? Karena emang penyimpanan kita kecil Pak, cuma segitu. Tapi pemerintah kita tuh lagi bangun storage yang istilahnya mendekati standar internasional, yaitu sekitar 100 ke atas ya gitu. Nah, storage ini tuh bakal bisa nampung BBM kita itu untuk 3 bulan ke depan. Nah, storage itu bentuknya apa? Bentuknya solar kah atau apakah? Nah, disebutin nggak? Itu Bahlil tidak menyebutkan, mereka tuh cuma nyebut storage, dan bahkan storage-nya di mana, letaknya kita juga nggak tahu karena yang baru kita tahu kan baru satu ya, itu solar yang ada di Balikpapan ya. Betul. Itu kita udah bisa mengolah sendiri. Nah, untuk stok yang lain seperti apa itu kita belum diinformasikan ya. Belum diinformasikan, dan di mana letaknya pun kayak tunggu aja kata Bahlil. Nah, Mas, tapi ada yang menarik Mas sebenarnya Mas di antara stok-stok minyak ini. Karena harga minyak sekarang ini itu udah mendekati $100 per barrel. Nah, iya, bahkan pengamat perminyakan itu waktu menyampaikan waktu itu kemarin bahwa sebenarnya kalau Selat Hormuz ini terjadi pemblokiran secara jangka panjang, bahkan harga minyak bisa sampai $150 per barel. Nah, masalahnya APBN kita kemarin itu tetap dibilang sama Purbaya itu aman. Sampai kemarin Purbaya bilang sampai dengan level $90 per barel itu APBN kita aman. Nah, tapi melewati itu dia bilang akan dihitung ulang. Nah, itu harus jadi perhatian sebenarnya sama pemerintah. Bagaimana menyikapi situasi harga minyak yang semakin tidak jelas ini ke depan. Berarti batas kenaikan maksimal itu $90. 90-an kalau nggak salah kemarin, kalau informasi ya? terakhir dibilang Purbaya. Berarti kalau melewati angka itu, batas maksimal itu, ada kemungkinan dihitung ulang dampaknya akan ada kenaikan harga BBM di Indonesia. Kurang lebih Saya kayak gitu. tidak bisa bilang seperti itu, tapi yang jelas saat ini harga BBM udah naik. BBM yang non subsidi itu sudah akan ada penyesuaian. Iya, betul. Ya, biasanya sih penyesuaian yang udah-udah. Ya, tapi Bahlil tetap kemarin kan sempat menyatakan Pertalite akan tetap 10.000 itu kan. Ya. Nah, kita berharap sih tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tetap ya. Iya. Atau Dan kalau bisa karena turun lah. budget kita udah banyak Mas, kepake buat yang lain. Salah satunya kita tahu sendiri kan, MBG, ya kan. Kembali lagi, itu MBG juga jadi lagi. pertanyaan. Nah,
negara-negara lain kan sudah banyak bersikap. Lalu kemudian banyak masyarakat juga mempertanyakan kenapa sih Indonesia seolah-olah diam gitu terhadap serangan Amerika dan Israel ini ke Iran. Apakah karena Indonesia tergabung dengan Board of Peace bentukannya Trump? Ini perkembangannya gimana, Di? Sejauh ini sih memang Indonesia sampai sekarang memang belum menyatakan sikap. Bahkan kemarin yang pemimpin Iran itu, Ayatollah itu meninggal, sampai sekarang itu belum ada ucapan belasungkawa dari Pak Presiden kita. Itu ya banyak yang menyatakan sikap kita itu kan mungkin karena memang kita masuk ke board office-nya bentukan si Donald Trump itu. Jadi beberapa pengamat pun menyayangkan sikap Indonesia yang terhadap serangan AS Israel ini ke Iran ini. Kenapa sampai sekarang Indonesia terutama Presiden Prabowo itu belum menyatakan sikapnya? Karena kan kalau misalkan memang dilihat ini kan sudah keluar dari asas undang-undang dasar yang kita miliki gitu. Sikap politik Indonesia, sikap internasional lah, sikap internasional politik Indonesia yang selama ini bebas aktif, artinya tidak memihak salah satu kubu, ini kemudian juga dipertanyakan setelah Indonesia bergabung dengan BOP. Nah sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kemudian Indonesia bisa bergabung dengan BOP, walaupun itu banyak dikritik oleh banyak pihak ya? Iya, awal mula yang Indonesia mau ikut board office itu kan kita mengutip dari Menlu Sugiono, kita itu ingin Indonesia itu masuk administrasi stabilisasi untuk upaya-upaya rehabilitasi di Gaza sebenarnya, perdamaian. Tapi apa yang dilakukan Trump sekarang dengan serangan AS ke Israel itu sudah keluar dari batas-batas perdamaian yang ada di dunia. Jadi itu yang harusnya kita balikin lagi ke Prabowo-nya sendiri, itu ke kitanya sendiri. Kenapa Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump ini malah justru menyerang, melakukan tindak kekerasan ke negara lain gitu. Iya, jadi namanya itu sih yang sesuai. Menjadi konsennya sih Pak sebenarnya. Namanya nggak sesuai kalau Board of Peace karena mereka melakukan serangan ke Iran. Bahkan salah satu pengamat militer internasional di kita, Koni, itu menyebut sekarang bukan board office lagi, karena board of war jadi dia menyebutnya. Jadi untuk apa Indonesia masuk ke dalam bentukan Trump yang dalam tanda kutip ingin melakukan perdamaian, tapi justru melakukan serangan kepada Iran itu. Nah yang menarik juga kan ada beberapa pihak yang kemudian mendesak supaya udah Indonesia keluar aja dari Board of Peace itu bentukan Trump, karena selain posisinya yang tidak jelas, ya misi perdamaian yang seharusnya dijalankan itu akhirnya tidak sesuai. Kalau dari dalam negeri, sudah dari siapa saja yang mendesak supaya Indonesia keluar dari BOP? Beberapa anggota DPR sudah menyuarakan, dari fraksi PKS, dari fraksi Nasdem sampai fraksi PDIP pun mempertanyakan keberadaan Indonesia di board office sebenarnya. Dengan kata lain, kenapa yang tadinya bentukan Dewan Perdamaian justru melakukan serangan ke Iran itu harusnya, ya sekarang balik lagi, harusnya Indonesia ada baiknya keluar dari board office tersebut gitu kan. Terus mantan Menlu kita juga Dino Patijalal mengatakan apa yang dilakukan Indonesia di board office itu sekarang ya sudah keluar dari undang-undang dasar yang kita pegang sebenarnya. Jadi ada baiknya untuk keluar dari board office tersebut. Terus ada lagi si Koni, Bakri, terus MUI, Muhammadiyah juga ingin ada baiknya Indonesia keluar dari board office tersebut. Jadi sudah banyak pihak yang menyuarakan kalau misalkan memang tidak ada untungnya masuk ke board office, ada baiknya lebih baik ya keluar dari board office buatan Trump tersebut gitu. Iya, sudah masuk keanggotaannya bayar. Posisinya juga nggak jelas. Ngambang. Tapi itu kayak jadi ini nggak sih Mas sebenarnya Mas? Kita kayak melupakan sejarah kita sebagai sebuah negara yang mendirikan gerakan non-blok. Betul. Kesannya kan seperti kita itu jadinya beraliansi sama penjajah. Padahal di Undang-Undang Dasar udah jelas. Ya kan? Udah jelas. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu udah jelas. Kenapa Presiden nggak melihat di Undang-Undang Dasar? Itu sebenarnya kan tugas sebagai Presiden kan harus mengikuti konstitusi.
Nah kalau seperti ini, apakah dia melanggar atau tidak? Kita lihat nanti ke depan. Apakah dia akan merubah itu? Dan yang juga kemudian jadi perhatian, ada pihak-pihak yang mendorong supaya Presiden Indonesia Prabowo menjadi juru damai. Nah, itu juga. Itu. Pak JK sudah menyebutkan kemarin ya, kalau salah mantan wakil presiden kita bilang, dari perdagangan aja kita sudah tidak sejajar, apalagi kita mau Menjadi juru damai menjadi di juru sana. damai yang tidak sejajar gitu kan. Itu juga jadi kutipan yang sangat lucu sebenarnya, bagus itu sebenarnya. Kalau kata Pak JK, niat itu baik, tapi rencana itu baik aja, tapi jangan sampai terrealisasi gitu loh. Ya. Semoga dipikirin sih sebenarnya ini, jangan sampai kita kebablasan. Iya, malah. betul. Nah, dengan adanya serangan ini, Amerika Israel menyerang Iran, ada nggak sih anggapan-anggapan atau teori-teori tentang konspirasi? Entah itu berkaitan dengan minyak kah atau hal lain kah? Gitu. Kalau untuk konspirasi, pasti ada konspirasi. Cuman yang jelas saat ini dunia kembali diingatkan kembali bahwa terlalu bergantung dengan energi khususnya fossil fuel justru mengakibatkan mereka sendiri yang berdarah-darah di dalam negeri. Padahal sebenarnya sudah ada beberapa pilihan untuk mengkonsumsi energi dalam negeri itu bisa di renewable-kan atau energi terbarukan. Nah, dengan adanya harga minyak yang semakin melonjak dan mengganggu APBN, sebenarnya kan setiap negara itu udah punya roadmap untuk merubah energinya kemana. Nah, banyak pilihan, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia yang saya tahu itu juga sudah ada angin. Angin itu ada di Sulawesi kalau nggak salah, dan beberapa tempat. Bisa Kemudian jadi energi terbarukan. energi terbarukan. Apalagi nanti juga di Indonesia kan sepanjang hari itu, sepanjang tahun selalu disinari matahari. Kita tuh punya potensi solar panel. Solar panel. Ya kan? Solar panel. Apalagi juga satu lagi kita punya geothermal. Panas bumi yang dilimpahi negara ini gitu loh. Dan itu semua sebenarnya pemerintah bisa lakukan dalam waktu dekat untuk tidak lagi tergantung terhadap minyak. Tapi kembali lagi konspirasinya, apakah pemain minyak ini suka Rela. dan rela? Iya. Nah, karena tujuannya kan ini nih, perang ini kan minyak. Iya. Salah satunya itu. Nah, mungkin menurut saya Amerika juga mengejar itu juga di Timur Tengah untuk mengamankan pasokan energinya dia. Ya, kita semua sepakat lah bahwa perang itu tidak memberikan dampak positif apapun kecuali kehancuran. Dan kita secara umum masyarakat Indonesia juga berharap dengan adanya perang ini tidak berdampak secara langsung kepada Indonesia, apalagi terhadap masyarakatnya. Karena seperti yang tadi sempat kita bahas sebelumnya, ini akan ada kaitannya dengan suplai minyak ke Indonesia. Kita berharap perang ini cepat usai dan Indonesia dan negara lain, khususnya dunia, bisa hidup dengan damai. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode Orang Dalam berikutnya.